Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Masih mengambil topik yang sama dalam khutbah kali ini, yaitu panduan Al-Quran terhadap orang beriman setelah berusia 40 tahun. Satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran yaitu umur 40 tahun. Wa balagha 40 sanah. Orang barat menyebut sesungguhnya umur itulah kehidupan sebenarnya dimulai. Life begin at 40, yang surah Al-Ahqaf ini mengedepankan 6 panduan, dan khutbah ini pada poin yang ketiga wa ana amala sholihan taradhah, atau edisi yang ke-27. Beramal dengan standar Tuhan. Agama menunjuk bahwa peribadatan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada peribadatan yang menggunakan media makhluknya. Yang ditunjuk ibadah menggunakan media makhluknya termulia adalah melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang satu ini Allah sendiri dalam tanda petik sungkan, menghormat. Tidak pernah Al-Quran menyebut namanya langsung dengan bentuk khitab ya Muhammad. Allah sungkan memanggil Rasul satu ini dengan jangkar namanya ya Muhammad. Tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Allah memanggilnya ringan sekali dengan namanya ya Adam. Ya Adam uskun, ya Nuh, ya Ibrahim, ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, ayya Musa, ya Daud inna ja'alnaka khalifah. Seterusnya sampai ya Zakaria, ya Yahya, seterusnya, kecuali kepada Nabi satu ini yang disebut bukan namanya melainkan gelarnya, jabatannya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dari nida atau sebutan ini saja
pada bulan Maulid ini sudah memberikan pelajaran yang bagus bagaimana bersopan-sopan kepada Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, antara sesama, Al-Quran mengajarkan kita menghormat, memanggil dengan jabatannya, Mas, Cak, Pak, Bude, dan lain-lain. Dia panggil dengan jabatannya lebih mulia dibanding dengan langsung ke namanya saja. Meskipun sesama santri, sebaiknya memanggil Mas, Cak, Kak, dan lain-lain. Itu lebih berakhlak. Pada momen bulan Maulid seperti ini, Allah memberikan contoh, tidak pernah memanggil Hadratur Rasul dengan namanya, melainkan dengan jabatannya. Untuk itu, di dunia ini meringati Maulid Nabi, ada yang menggunakan model seremonial, model ramai-ramai dengan baca sholawat, dan itu baik. Tapi ada menggunakan model esensial, yang ini justru sangat bermanfaat, sangat religius, meskipun tidak begitu populer. Ada sebagian di daerah pedesaan Irak yang menggunakan bentuk peringatan Maulid pada bulan Rabiul Awal ini bukan dengan menggunakan banjari, gambusan, gendingan, sholawatan, ajojing-ajojingan, tidak, melainkan menggunakan komunikasi langsung. Bagaimana diri ini bisa berkomunikasi langsung dengan Hadratur Rasul, meskipun Hadratur Rasul sudah secara fisik sudah lama wafat, tapi Al-Quran menunjuk bal ahya wa huwa hayyun, masih bisa mengunjungi kita dan masih bisa mengajari kita, masih. Siapa bilang Nabi itu mati? Mungkin jasadnya, tapi rohnya bisa setiap hari mengajari kita. Al-Quran mengisyaratkan seperti itu, bahwa Nabi itu yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Seluruh bentuk fi'il ini menggunakan bentuk mudhara'ah. Yu'allimuhum, yatslu, yuzakkihim. Bentuk mudhara' itu continuity, terus menerus, istimrar. Itu artinya sangat mungkin orang-orang yang sudah wafat, apalagi orang solih itu bisa meminterkan kita, bisa memberi inspirasi kepada kita, bisa membimbing kita. Karena itu berhubungan kepada Hadratur Rasul dengan cara substansi berkomunikasi langsung ini justru menunjukkan kedekatan, meskipun tidak populer. Di daerah itu kalau sudah bulan Maulid begini, Rabiul Awal begini ini, tanggal 1 semua mengurangi kegiatannya. Pintu-pintu rumah banyak ditutup, orang kerja seperlunya, mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat, ngobrol-ngobrol dihilangkan semua. Yang sudah mempunyai tabungan banyak tidak kerja, tutup, mengunci diri di rumah siang malam selain ibadah seperti biasa, jamaah seperti biasa, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya. Yang diburu adalah sholawat yang berkualitas sekaligus berkuantitas, banyak dan baik. Semua munajah, ingin wusul, ingin sambung atau in connecting dengan Nabi, semua begitu.
begitu akhir bulan, mereka sudah lewat dari bulan Rabiul Awal, keluar dari rumah masing-masing, ketemuan di masjid, di tempat terbuka, di tempat kerja, antar teman saling berbisik-bisik. Piye Cak, selama bulan Maulid berapa kali sampean mimpi ketemu Nabi? Ping piro ngimpi ketemu Nabi? Pertanyaannya itu langsung ping piro, berapa kali mimpi ketemu Nabi, ping piro? Ada yang mengatakan, alhamdulillah pada bulan ini saya 7 kali ketemu di Paranyo. Yang mungkin yang khusyuk-khusyuk itu setiap malam. Ada yang mungkin yang miskin, iya aku mek ping pindho, aku mek sekali. Bagaimana mungkin seorang mukmin setiap sholat diduding-duding dalam syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, mengangkat jari telunjuk menunjuk bahwa antallah, Allah ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditunjuk-tunjuk. Maka usahakan melalui filosofis peringatan Maulid ini jangan sampai seorang muslim, seorang beriman saumur-umure gak tahu ngimpi kepethuk Nabi belas sampai mati gak peduk. Naudzubillah min dzalik. Saumur-umure diusahakan. Itu Nabi kita. Sebagai indikator, tidak ada wajah manapun yang bisa diduplikasi oleh syaitan. Wajah semua bisa diduplikasi kecuali wajah Hadratur Rasul. Karena itu orang di sini membaca sholawat silahkan menggunakan ramai, oke, nggih, tetap mendapat pahala. Tapi esensinya yaitu seperti di pedesaan Irak tadi itu, bagaimana wusul, bagaimana in connecting dengan Hadratur Rasul. Untuk itu inilah spiritual yang sesungguhnya. Untuk itu mungkin seseorang akan bertanya-tanya, kalau sudah mimpi ketemu Nabi diomong nopo gak? Begini filosofisnya. Nek ana wong ngomong-ngomong rumangsa kepethuk nabi iki. Jarno ae. Aja direken. Mungkin dia ingin mengangkat derajatnya sok religius. Filosofis yang ini. Nek ana orang dewasa nemu berlian sebesar kelereng. Wah, intan berlian bagus banget. Intan itu diambil, digegem, langsung dimasukkan di saku. Andai ada orang tanya sak selebatan, Cak, itu apa tadi, Cak? Apa, enggak apa-apa. Loh enggak, tadi saya kok lihat cemlorot. Enggak apa-apa, enggak, lo enggak. Saya delok-delok, terus gak usah, apa, ditutup-tutupi. Itu orang dewasa mengerti nilai sebuah barang yang berharga. Khawatir hilang. Gak bodoh. Tidak sama dengan anak kecil. Anak kecil mainan nemu intan, berlian yang indah, sak kelereng, dijukuk, diduduh-duduhno wong. Aku nemu iki yo, apik yo. Kepethuk wong sing jahat. Kene le tak eja iki, tak hilang. Jadi itulah gambaran orang ini matang sofistiknya atau tidak. Begitu pula di dalam pendekatan kepada Hadratur Rasul. Di masjid itu ada 2 kelompok. Yang satu kelompok sahabat yang berzikir khusyuk, dan kelompok yang satu kajian agama. Hadratur Rasul masuk di masjid itu
melihat samping ada kelompok sahabat yang khusyuk berzikir memuji kebesaran Allah, menengok sampingnya lagi ada kelompok sahabat yang sedang kajian ilmu pengetahuan. Dua kelompok ini saling menunggu kemana Nabi ini nimbrung duduk. Ditunggu-tunggu, ternyata Hadratur Rasul ikut duduk kepada kelompok yang kajian ilmu, menunjukkan bahwa hikmah pahala orang dalam kajian ilmu itu lebih besar karena manfaatnya di samping diri sendiri bisa manfaat kepada orang lain, sedangkan zikir hanya untuk diri sendiri. Untuk itu harapan kami sebagai manusia biasa, boleh saja orang yang kesana kemari, maaf dari kalangan siapa saja, ustaz, santri, habib, habaib, sayyid, solawatan kemana, kesana kemari, bagus sekali. Tetapi ada lebih bagus dari itu. Merasa sebagai keluarga, sebagai keturunan Nabi yang lebih bagus dibanding sekedar kesana kemari bersolawat, akan lebih bagus. Kesana kemari itu menyebarkan hadis, alim dalam hadis, studi hadis, ilmu. Maka harapan kami para habaib itu, saya lebih senang habib-habib yang alim dalam bidang hadis, dalam bidang ilmu hadis, dibanding yang sekedar sholawatan, karena itu lebih pas dan lebih disukai oleh Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang di pondok pesantren sini ada Ma'had Ali khusus hadis, berkali-kali saya sampaikan, you kalau sedang mengaji hadis, tata hati kalian ketika mengaji hadis, sowankan hati kalian, seolah-olah bayangkan kalau Anda itu sekarang sedang satu majelis bersama Rasulullah, satu majelis bersama Rasulullah mengaji dawuh-dawuh Gusti Rasul, dan itulah insya Allah akan mendapatkan kebaikan ganda selain keilmuannya yang bagus, juga kekhusyuan yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim alikum barur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahata wa kafaru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله